Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa lagi dalam acara Menerima hari ini. Tentu Bapak Ibu Saudara sekalian tetap bersemangat, tetap tidak undur di dalam belajar terus, menggali terus, merenungkan terus kebenaran firman Tuhan. Biarlah melalui acara Menerima hari ini, firman Tuhan makin kaya dalam hidup kita. Mari kita buka terlebih dahulu acara Menerima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh bertemu kembali dalam acara Menerima hari ini. Kami akan terus belajar kebenaran firman Tuhan supaya kami boleh makin kaya dengan firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan membahas topik lanjutan kali ini dalam acara Menerima, yaitu metode pemuridan bagian yang kedua. Nah, kita sudah membahas metode pemuridan Tuhan Yesus Kristus dari yang pertama sampai yang keempat. Sekarang kita akan bahas metode pemuridan Tuhan Yesus Kristus dari bagian yang kelima sampai bagian yang kedelapan. Metode pemuridan Tuhan Yesus Kristus yang kelima adalah percontohan. Yesus mengajarkan kepada murid-murid dengan cara melakukan di depan dan bersama dengan mereka. Dia memperlihatkan mengapa dan bagaimana mengerjakan pelayanannya. Dia menunjukkan melalui contoh hidup dan contoh pelayanannya bukan hanya untuk membuktikan bahwa hal tersebut dapat dilakukan, tetapi juga untuk menyatakan relevansinya bagi misi hidupnya menjalankan kehendak Bapanya. Itu adalah cara Tuhan Yesus dengan cara demonstration atau percontohan. Kemudian metode pemuridan Tuhan Yesus Kristus yang keenam adalah penugasan. Yesus selalu membangun pelayanannya untuk suatu masa ketika para muridnya harus melanjutkan pekerjaannya, pergi ke seluruh dunia memberitakan Injil penebusan. Yesus tidak bekerja sendiri, tetapi ia mendelegasikan supaya muridnya bisa melanjutkan pelayanannya. Di dalam Lukas pasal 9 ayat yang ke-6 dikatakan, lalu pergilah mereka, dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Mereka di sini adalah Yesus dengan para murid-muridnya, di mana mereka melayani secara bersama-sama. Bahkan para muridnya juga diutus berdua-dua untuk praktek pelayanan. Ada suatu penugasan, ada suatu pendelegasian. Jadi itulah cara Tuhan Yesus bagaimana dia memuridkan, yaitu dengan cara mengutus murid-muridnya sendiri untuk bisa memuridkan orang-orang lain. Kemudian metode pemuridan Tuhan Yesus Kristus yang ketujuh adalah pendampingan. Tuhan Yesus memberikan pekerjaan secara pendampingan. Itu adalah cara yang terbaik. Dia tidak langsung meninggalkan, tetapi dia mendampingi terlebih dahulu. Dia memberi kesempatan kepada murid-muridnya untuk memiliki pengalaman melalui pengamatan mereka sendiri. Kemudian dia menggunakan pengalaman dan pengamatan dari murid-muridnya itu sebagai titik awal pembelajaran dalam pemuridan. Rencana pengajarannya adalah dengan memberikan teladan, tugas, dan pendampingan. Pendampingan yang Yesus berikan membawa murid-muridnya bisa bergerak dengan penuh percaya diri karena Yesus masih memberikan petunjuk menuju tujuan yang Yesus tetapkan. Itulah metode pemuridan Tuhan Yesus Kristus yang ketujuh, dan kita akan masuk ke dalam bagian yang terakhir, metode pemuridan Tuhan Yesus Kristus yang kedelapan, yaitu pelipat gandaan. Pemuridan Tuhan Yesus dimulai secara kecil, yaitu melalui 12 orang, diandaikan seperti biji sesawi, namun akan tumbuh dalam ukuran
yang besar dan kekuatan yang besar sampai menjadi pohon yang besar. Di dalam Injil Matius 13 ayat 32 dikatakan memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Jadi memang Tuhan Yesus menginginkan supaya terjadi pelipat gandaan. Tuhan juga katakan dengan sangat jelas di dalam Injil Markus 4 ayat 32. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar dari segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Nah, kita bisa mengerti bagaimana potensi bahwa murid-murid yang sudah dimuridkan oleh Yesus ini diharapkan bisa memuridkan orang lain. Jadi supaya bukan cuma mereka dimuridkan, tetapi mereka juga memuridkan. Pada awalnya dimulai dari sekelompok kecil murid-murid yang dibentuk oleh Yesus. Dan mereka terus berlipat ganda dengan cara supaya murid-muridnya juga memuridkan orang lain. Dan kita melihat bagaimana terjadi pelipat gandaan yang sangat luar biasa, di mana justru murid-muridnya juga memenangkan begitu banyak orang. Sehingga akhirnya terjadi proses yang dinamakan pelipat gandaan. Tentu ini juga ada peran Roh Kudus yang juga memungkinkan orang-orang boleh bertobat dan dimuridkan. Jadi saudara sekalian, itulah metode pemuridan Tuhan Yesus Kristus dari yang kelima sampai yang ke-8. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah menguraikan metode pemuridan Tuhan Yesus Kristus dari yang kelima sampai yang ke-8, sehingga kami sudah belajar dari metode pemuridan bagian pertama sampai metode pemuridan bagian kedua. Ada 8 metode pemuridan dari Tuhan Yesus Kristus secara lengkap. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.